Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Amma ba'd, hadratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para kiai, para habaib yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang barusan mengisi Kiai Miftah Muzi Fauzi, mata Allah bitul hayati bisihah wal afiyah. Dan juga bersama kita guru kita dari Cilongok, Kiai Haji Muhasinuddin Ibn Kiai Mahfurlah Kiai Haji Timyati Cilongok. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan para alimul ulama semuanya yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama persatu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, para kiai, para asatidz ini menambah keberkahan majelis kita gini, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati pejabat TNI maupun Polri yang insyaallah semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang juga saya hormati semua hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, masjid yang mulia, memuliakan seseorang yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengannya kita akan mendapatkan pertolongan syafaatul amin ya rabbal. Tadi sudah diuraikan fadilah di masjid, luar biasa sekali. Saya lihat luar biasa, masjidnya megah. Tinggal kita umat muslim untuk giat datang sholat berjamaah dan dijadikan masjid ini adalah pusat dakwah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang jariyah masjid ini terus-menerus dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang selalu istiqomah di masjid ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya tambahkan, hadirin, seseorang yang selalu memikirkan masjid, termasuk membersihkan masjid, adalah mahar Nurul Ain, maharnya bidadari. Jadi seseorang yang memelihara masjid, membersihkan masjid, menjaga masjid tetap bersih, ini adalah mahar untuk bidadari. Bahkan Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dia tidak segan-segan meskipun anak Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu tiap hari di dalam masjid untuk membersihkan masjid. Ini fadilahnya luar biasa sekali, dan haram hukumnya mengotori masjid. Ya, makanya ada saran dari para ulama, kalau Anda iktikaf di dalam masjid, hendaklah Anda puasa. Agar apa? Agar tidak mengotori masjid. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid kita sudah selesai
dan mudah-mudahan masjid ini terus menerus untuk ibadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat apabila dia sholat di masjid 5 waktu. Hadirin, saya tidak akan panjang lebar masalah masjid tadi karena sudah diterangkan oleh Kiai Miftah tadi. Karena ini masih bulan Maulid ya, Rabiul Awal. Jadi mohon izin Kiai, saya bicara yang Maulidnya saja. Alhamdulillah kita bergembira di dalam bulan Rabiul Awal, meskipun bulan ini sudah terakhir ya, akhir bulan, tetapi bulan Rabiul Awal adalah bulan kegembiraan bagi umat Islam. Kegembiraan atas dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan nikmat Islam dan iman berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, saya mohon maaf tadi terlambat karena tadi ada acara. Jadi mohon maaf kalau nunggu tadi, tapi insya Allah semuanya yang hadir insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, untuk apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita peringati Maulidun Nabi setiap tahun kita meriahkan seperti ini? Apa manfaatnya? Ketahuilah hadirin, sesungguhnya dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kegelapan, kejahilian menghilang di atas bumi karena berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Perlu diketahui, jahiliyah ini bukan di Arab saja. Sejarah itu mengatakan jahiliyah itu dari barat sampai timur. Jahiliyah barat yang dimana diceritakan di dalam kitab sejarah, di dalam Romawi sana ada raja namanya Naro. Ini jahilinya luar biasa. Jahiliyahnya apa? Jahiliyahnya perbudakan manusia. Ini sebelum Rasulullah lahir. Manusia dianggap lebih mulia dari binatang. Jadi mereka selalu setiap saat atau momen-momen acara besar selalu mengadu antara budak dengan budak, seperti pertandingan begitu. Ini zaman mereka ya. Kalau ada yang meninggal, maka acara tersebut dianggap sukses. Kalau ada budak yang sampai terpenggal kepalanya, dianggap sukses. Nah, Raja Naro ini di Romawi ini luar biasa. Ada agama, ada teknologi, jahiliyahnya sudah maju. Mereka bangunan mereka mewah, tetapi mereka lebih menghargai hewan daripada manusia. Apalagi kalau ada pertandingan antara harimau dengan manusia, kalau yang kalah harimaunya, tepuk tangannya biasa. Tetapi kalau manusia yang meninggal, luar biasa, mereka berdiri semuanya. Rajanya berdiri, ya, para pembesar-pembesarnya berdiri, termasuk pemuka agamanya berdiri semua. Terakhir, yang paling jahat daripada Naro ini adalah dia pernah membakar 600 budak, lalu ditancapkan di kiri kanan jalan, dianggap sebagai lampu-lampu kota. Inilah jahiliyahnya mereka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Sekarang pindah ke timur. Jahiliyahnya apa timur? Jahiliyahnya juga sama dengan Roma. Mereka punya agama, mereka punya hukum. Agama mereka adalah Majusi, menyembah api. Dan mereka membuat undang-undang sendiri sesuai dengan kemauan pemerintah. Waktu itu yang berkuasa yang bernama Hamukari. Ini dia buat undang-undang. Kalau manusia biasa, bukan pejabat, kalau salah maka hukumnya dipotong tangannya, kakinya dipotong, dilempar, diberikan hewan. Tapi kalau kerajaan atau raja yang salah, kerabat raja yang salah, kerabat pembesar yang salah, mereka tidak menghukumnya. Pokoknya yang dekat dengan raja, tukang cukur raja kan, ya, tukang pijetnya raja, kalau salah tidak akan dihukum.
Yang penting mereka dekat dengan raja, tapi undang-undang ini semena-mena. Ini jahiliyahnya orang timur sebelum Rasulullah lahir. Ini supaya kita ngerti kenapa kita bersyukur kepada Allah dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang jahiliyahnya Arab bagaimana? Sempurna sekali. Jahiliyahnya sempurna. Sempurna kenapa? Tidak punya agama, tidak punya undang-undang, mereka tidak punya pemimpin. Setiap saat mereka urusannya perang saja. Hobi mereka adalah perang antar suku. Masalah kecil saja bisa perang sampai 20-30 tahun. Bahkan diceritakan Nabi ketika umur 14 tahun dia membantu Abu Thalib pamannya membawakan anak panah, perang Fijar namanya. Itu gara-gara onta disembelih, ontanya tamu disembelih, perang mereka tidak terima. Ini berlaku sampai 30 tahun baru selesai. Jadi mereka ini orang Arab dulu jahiliyahnya sudah menyembah patung, percaya dengan patung, lalu mereka ini senang perang. Kalau bahasa Arabnya harb. Contohnya apa? Imam Ali radhiyallahu anhu ini saking sukanya perang, hobinya perang Imam Ali ini. Kalau kita hobinya mancing paling ya, tapi Imam Ali ini hobinya perang. Sampai-sampai ketika Imam Ali punya anak Zainal Hasan, tidak dinamakan Hasan, dinamakan harb, perang, karena hobi. Maka untung Rasulullah datang waktu itu, ya Ali, jangan kamu kasih anakmu nama perang, ganti Hasan. Maka berganti namanya Zainal Hasan. Begitu juga ketika Sayyidina Husain lahir, saking senangnya Imam Ali dengan perang ini, hobi perang, namanya bukan Husain, harb juga. Jadi Imam Ali ini seorang pahlawan yang luar biasa jantan, bukan pengecut, dan hobinya perang bersama Rasul SAW yang terdepan. Maka untung waktu itu juga ketika Rasulullah datang, dilarang oleh Rasulullah jangan namakan harb tapi namakan Husain. Maka Imam Ali menamakan sababin ahli jannah, Hasan dan Husain. Hadirin saya lanjutkan. Itu jahiliyah sebelum Rasulullah lahir sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jahiliyahnya adalah membunuh anak perempuan. Membunuh anak perempuan. Ini kalau dulu ibu-ibu punya anak perempuan nggak bakal selamat. Jadi orang kalau sudah hamil 9 bulan ditunggu kelahirannya, kalau yang lahir ini perempuan, maka mereka harus dibunuh. Kadang-kadang ada yang nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Nggak tega. Nanti ditunggu, nanti sudah agak gede, agak besaran, umur 6 tahun, maka bapaknya tadi, orang Quraisy tadi, menggali kuburan dulu. Besok diajak anaknya pergi berjalan-jalan dengan pakaian yang mewah, lalu diajak keluar. Setelah keluar, anak tadi disuruh melihat di lubang tadi yang dibuat oleh bapaknya. Wahai anakku, lihat apa di dalam lubang ini. Maka ketika dilihat, langsung ditendang anaknya, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah juga membunuh anak perempuan. Bahkan waktu itu sama istrinya disembunyikan. Waktu lahir dibilang laki-laki, tapi ketahuan umur 7 tahun juga ketahuan kalau perempuan. Langsung Sayyidina Umar memutuskan untuk mengubur anaknya. Inilah kenapa wajibnya kita, senangnya kita, gembira kita dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Belum lagi syariat, luar biasa ribetnya. Syariat Bani Israel ini di dalam kitab Khosaisil Ummah lil Muhammadiyah karangan Zainal Imam Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan kalau seseorang terkena najis, sarungnya terkena najis sedikit begini atau kainnya kena najis, bukan dicuci saja tapi dipotong baru dikatakan bersih. Kalau kena kulitnya bukan hanya dicuci tapi dikerok kulitnya. Ini berarti toharo sudah suci.
Tetapi ketika Rasulullah lahir, syariat ini dipermudah. Cukup kalau kita kena najis, dibersihkan, bersih. Yang kedua, ini kaum wanita. Luar biasa ini. Mohon maaf, kalau kaum wanita atau anak gadis yang sudah balik, yang sudah menstruasi, kalau Anda datang pas menstruasi, hukumnya harus keluar dari rumah. Tidak bisa berkumpul dengan suami. Sampai Anda bersih, boleh masuk lagi ke dalam rumah Anda. Ini syariatnya Bani Israel sebelum Rasulullah SAW lahir. Ya, mereka punya rumah lagi untuk katakanlah sekarang isolasi. Jadi kalau menstruasi, anak gadisnya atau istrinya masuk ke rumah itu. Tetapi kalau nggak punya rumah, diceritakan mereka tidur di kandang-kandangnya unta sampai bersih, boleh masuk ke rumah suaminya, makan bareng satu meja, tidur satu tempat tidur, boleh. Tetapi kalau umat Muhammad SAW ini dihapus. Anda mungkin perempuan menstruasi, nggak perlu harus keluar rumah. Boleh Anda duduk bersama suami Anda, boleh Anda makan satu meja, boleh Anda satu mobil, bahkan tidur pun boleh dengan wanita atau istri kita, asal tidak berhubungan badan. Inilah hukum mereka. Maka kalau kita nggak bersyukur, keliru. Selamat kita daripada syariat yang rumit, yang berat sekali. Dan mohon maaf, terakhir saya uraikan lagi satu syariat yang luar biasa beratnya. Mohon maaf, kalau seseorang di antara kita murtad, karena diceritakan waktu itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, umatnya pernah murtad daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam karena menyembah sapi kecil. Yang diceritakan sapi tadi diciptakan dari emas. Lalu sapi tadi ada namanya seorang namanya Samiri. Samiri ini sahabat Nabi Musa. Samiri ini tahu kalau Nabi Musa kedatangan Jibril, ditunggu. Kalau Jibrilnya sudah pergi, diambil langkahnya Jibril, dimasukkan dalam patung emas kecil tadi, maka patung tadi bisa bicara. Maka Samir mengatakan, huwa Rabbu Musa wa Harun. Inilah Tuhan Musa dan Harun. Maka mereka murtad semua, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa tahu datang, Nabi Musa marah. Maka minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bagaimana umat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau bertobat harus bertobat kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah diterangkan, wa tubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Tuhan penciptamu, waqtulu anfusakum. Ini bahaya. Penggal dirimu, baru tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tobat saja, bukan istighfar saja atau syahadat saja. Kalau seseorang murtad, maka hukumnya dipenggal dan harus mencari orang yang tidak murtad. Di hadapan orang tidak murtad, syahadat lagi, maka wajib dipenggal. Ini hukumnya Bani Israel. Mohon maaf, kalau laki-laki ini matanya keranjang ya, melihat maksiat, hukumnya dicongkel mata kita Pak. Bukan cuma istighfar. Ini syariatnya mereka. Kuping maksiat, digunting kupingnya. Apalagi naudzubillah, kalau berzina, burungnya dipotong Pak. Ya, kasihan istri kita ya. Ini syariatnya mereka sebelum Rasulullah SAW lahir. Tetapi luar biasa, ketika Rasulullah lahir SAW dilahirkan, ini syariat yang berat-berat ini dihilangkan oleh Allah, diganti dengan mudah. Maka kalau bulan Rabiul Awal ini kita bergembira, ini wajar hadirin, dan wajib kita bergembira dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Ya, kalau kita hidup naudzubillah di zaman mereka, wah susah sekali. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Kenal semua ya? Itu paman-paman daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab jelas sudah diterangkan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabim wa tab.
Tetapi Abu Lahab ketika Rasulullah mau lahir, dia senang, gembira. Tetapi mohon maaf, gembiranya bukan karena seseorang bergembira dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab ini senangnya karena keponakannya yang lahir laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan seperti tadi, dibunuh. Jadi Abu Lahab ini gelisah, keponakan saya ini bagaimana, laki-laki atau perempuan? Gembira dia, kalau laki-laki gembira. Maka Suwaibah, budaknya Abu Lahab ini ikut membantu. Membantu siapa? Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, dikabarkan kepada Abu Lahab, "Absir ya Abu Lahab, bergembiralah ya Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu lahir ganteng laki-laki." Maka saking gembiranya Abu Lahab ini, Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Lalu dia, Abu Lahab, datang menyaksikan yang lahir ponakannya adalah laki-laki yang bernama Muhammad. Bergembira Abu Lahab. Tapi mohon maaf, kalau waktu itu Allah kasih tahu Abu Lahab bahwa ini yang lahir akan memeranginya, pasti juga dipenggal oleh Abu Lahab. Maka di mana di Syarah Muslim diterangkan jelas sekali bagaimana Abu Lahab ketika mati. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Abdul Abbas. Dia bermimpi bertemu dengan pamannya yang meninggal, Abu Lahab tadi. "Wahai pamanku, apa yang Allah lakukan kepadamu?" Maka Abu Lahab mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghukum aku. Tetapi ketika hari Senin, karena saya bergembira dengan kelahirannya Nabi, Allah perintahkan saya untuk menghisap jempol saya." Kenapa? Karena dari jempol ini keluar air, dan hari Senin itu saya bisa minum dengan lega, istilahnya rehat hukumannya. Setelah itu hari Selasa kemudian dihukum lagi sampai hari Senin. Maka ada penyair hadirin, Abu Lahab yang gitu saja, senang begitu saja, diadab oleh Allah, tapi masih diberi kemudahan oleh Allah, diberikan kenikmatan di dalam kuburannya. Maka seorang penyair mengatakan, "Idza kana hadza kafir, ja'a dambuhu bitabbat yadahu." Kalau ini orang kafir, ja'a dambuhu bitabbat yadahu, sudah ditok sama Allah, seorang kafir. Fil jahim muhallada, masuk neraka jahim selama-lamanya. Ada fil yaumil isnaini, tapi ketika hari Senin, daiman, terus menerus ya mendapat kenikmatan bi ahmadan bi sururi ahmada, dengan kesenangan karena Muhammad SAW dilahirkan. Ini hari Senin dia mendapat kebebasan, mendapatkan kemudahan. Maka penyair tadi tanya kepada kita, "Wa ma dhannuka, bagaimana pendapatku bi abdil ladzi tuli umrihi bi Ahmad surura wa mata mauhidan?" Bagaimana menurut kalian apabila seseorang yang hidupnya mulai lahir senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, wa mata mauhidan, mati dalam keadaan tauhid seperti kita sekarang ini, pasti masuk surga. Jadi penyair tadi diajak berpikir kita, Pak. Abu Lahab yang begitu saja, ya Senin seneng saja, masih diampuni oleh Allah, diberi kena air setiap hari Senin dengan jempolnya. Tetapi kalau kita yang selama hidup lahir sudah kenal Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan tauhid, otomatis kita yakin semuanya masuk surga. Amin ya robbal. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Kenceng banget suaranya. Tahu surga, Bu? Tahu dari mana? Di mana surga ini, Bu? Loh, katanya tahu tadi. Kalau mau tahu surga, Bu, kita doakan malam ini kita meninggal baru ketemu surga, Bu.
Surga ini luar biasa hadirin. Ini yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang cinta, yang taat kepadaku akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rasulullah pernah bilang kepada kita, ini berita gembira. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini akan masuk surga. Setiap umatku pasti dapat maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Loh, surga kok nggak mau? Diajak Rasulullah masuk surga nggak mau. Maka sahabat heran, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat itulah yang tidak mau masuk surga. Rasulullah tidak mengatakan faman asani dakhalan nar. Mestinya yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Rasulullah nggak mau nyebut neraka, Pak. Sayang sama kita. Itulah yang tidak mau. Anda kalau membayangkan surga, Pak, mulai kapanpun ya, mulai kita hidup kecil sampai besar ini nggak mungkin mampu. Surga ini nggak bisa dibayangkan, Pak, kenikmatannya. Ya. Katanya Imam Syafi'i, di surga itu ada permaisuri, Pak, bidadari. Ya, yang tadi saya ceritakan, barang siapa yang membersihkan masjid adalah mahar binurul ain, bidadari. Anda tahu bidadari? Bu, tahu bidadari, Bu? Imam Syafi'i mengatakan, "Lau taffalat fil bahri hamalihu fa asbaha min riqiha abada." Kalau ditakdirkan bidadari tadi turun dari langit, kata Imam Syafi'i, lalu bidadari tadi meludah di laut, niscaya laut yang asin tadi bisa tawar. Ini bidadari, Bu. Kalau mungkin datang ke sini, Bu, ya nggak perlu pakai make up Anda, cukup disembur bidadari langsung tambah cantik Anda. Ya, yang wajahnya gelap-gelap ini, ya, yang banyak dosanya ini disembur saja bidadari, luar biasa, Pak. Langsung bercahaya cemerlang. Ya, sayang bidadarinya nggak turun. Nanti di surga ketemu bidadari. Ya, luar biasa hadirin. Surga ini kalau sahabat mendengarkan cerita nggak mau pulang saking nikmatnya. Ya, diceritakan di Quran, kutufuha daniyah, tumbuh-tumbuhannya tuh rindang, nggak ada, Pak, seperti kita ini pohon mangga tinggi nggak ada, durian tinggi nggak ada, rindang semuanya, nggak perlu pakai tangga ngambilnya, Bu. Kalau pakai tangga dikhawatirkan Anda jatuh. Ya, di surga tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah sakit surga ini, Pak, semuanya sehat. Kerjanya apa? Makan dan kawin. Ini kerjanya orang surga. Kalau ibadah di dunia, Pak, kalau nanti kita masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga ini, apa sih kerjaannya? Makan dan kawin. Semakin banyak makan orang surga ini, semakin sehat, keluar keringat bau kasturi. Itu orang surga. Tetapi kalau kita yang makan banyak, semakin banyak makan kita, semakin gendut, WC kita penuh. Ini di dunia. Dan insya Allah yang laki-laki akan mendapatkan bidadari, 33 bidadari. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 70 riwayatnya. Gak penting, yang penting lebih dari satu. Iya, bagi laki-laki yang ingin kawin lagi, yang nggak berani, nanti kawin di surga, Pak. Ya, ditahan. Yang nggak berani kawin lagi, takut sama istrinya, ya, nanti kita kawin 33 istri. Jangan khawatir, Pak. Asal apa? Asal taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kaum laki-laki yang saya ceritakan tadi, yang mau kawin dikawinkan oleh Rasulullah banyak ini, gampang. Ya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aksirukum alayya sholatan, aksirukum azwajan fil jannah. Barang siapa yang banyak sholawat kepadaku, banyak istrinya di surga. Ini, Pak, resepnya. Kalau kita bagi resepnya kawin lagi banyak,
Kita banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, surga tidak ada api. Jelas ada riwayat surga ada apinya. Mohon maaf Kiai, ada pernah baca Kiai di surga ini, di hadis kah atau maqalah salaf kah, apalagi Al-Quran, tambah tidak ada. Iya. Oh Kiai Asep, silakan Kiai Asep. Ya Asep, betul. Masya Allah. Apa kabar? Sehat? Nah. Ya, saya lanjutkan. Belum ada riwayat surga ini ada apinya. Ya, belum ada riwayat seperti pun tidak ada. Surga ini anti dengan api. Nah, bagaimana yang merokok, Bib? Nah, ini berita buruk sebetulnya ya. Berita buruk bagi orang yang merokok. Maka di dunia ini Pak, yang nggak ngerokok, yang sudah ngerokok perbanyak rokok. Mumpung di dunia, di akhirat kita tidak dapat rokok, mungkin rokoknya ganti mungkin ya. Karena tidak ada riwayat kalau mau merokok Anda masuk neraka dulu baru ketemu api. Ya, ini kenikmatan yang akan diberikan kepada kita yang cinta kepada Rasul, mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dalam acara seperti ini, momen-momen seperti ini, kita tambah semangat cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Beb? Banyak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sholawat ya, akhlakul karimah. Ini sunnah-sunnahnya Rasul. Kita harus mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama, saya persingkat saja. Ulama ini ngasih jalan kita. Bagaimana sih ukuran kita ini yang sedikit ilmu, tapi bisa menyontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arba'atun, kata ulama, tarfa'u arba'atun tarfa'u walau gilla ilmuhu. 4 perkara yang akan mengangkat Anda meskipun gilla ilmu, sedikit ilmu kita. Kita ini kan sedikit ilmunya, ya, bukan banyak. Saya ini nggak ada yang mengatakan saya paling pintar, nggak ada, sedikit. Tetapi kalau melakukan 4 perkara ini bisa diangkat oleh Allah derajat kita. Apa? Yang pertama Al-Halim. Apa Pak? Al-Halim ini apa? Nggak pernah marah, di atasnya sabar. Ya, halim ini di atas sabar. Kalau sabar katanya ada batasnya. Orang kalau halim ini nggak pernah marah. Ya, Rasulullah nggak pernah marah. Ya, Rasulullah kalau ketemu seseorang ketawa dia, dan masalah-masalah yang tidak untuk urusan syariat dia tidak pernah marah. Kalau untuk pribadinya Rasulullah nggak pernah marah. Karena orang-orang Quraisy itu bikin perjanjian, ada stempel namanya Muhammad Rasulullah. Mereka marah. Kenapa ada Rasulullahnya? Kalau kami yakin Rasulullah, nggak usah perjanjian. Maka mereka marah. Imam Ali juga marah, nggak terima. Maka Rasulullah mengatakan, ada apa ya Ali? Ya Rasulullah, mereka tidak suka dengan nama Muhammad Rasulullah. Oh begitu, ya sudah, hilangkan saja Rasulullahnya. Yang mana sih? Karena Nabi Muhammad ini Nabiul Ummi, tidak bisa baca, bisa tulis. Maka dilihatkan oleh Ali, ini tulisannya Rasul Muhammad SAW. Maka dihapus tulisannya Rasulullah birikiha, famasaha birikiha, maka dihapus, diganti Muhammad bin Abdullah. Selesai masalahnya, damai. Inilah sifat Rasulullah, Halim. Ya, la yasrifu bil ghadab, tidak bisa dipancing untuk marah. Kalau kita yang hadir di sini suka marah, berarti tidak bisa menyontoh Rasul Muhammad SAW. Iya, kaum laki-laki jangan sering marah Pak. Ya, ibu-ibu jangan sering marah Bu. Sering marah nggak Bu? Kalau belanja suaminya kurang jangan marah. Ya, sehari nggak dikasih nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa. Ya, libur nggak dikasih belanja, biasa itu Bu. Doakan jangan marah. Kalau dimarahin tambah sebel, nggak datang rezekinya. Ya, Al-Halim sifatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengangkat derajat kita. Ya,
Jadi kalau ada yang marah di sini berarti tidak mencontoh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tawadhu. Nah, ini tawadhu Pak ya. Tawadhu itu merendahkan diri. Man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'allah. Barang siapa yang bertawadhu ya, merendahkan diri, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu. Kehidupan kita ini ya, masing-masing punya ilmu. Ya, yang punya ilmu jangan sombong, bertawadhu. Jangan mentang-mentang Anda jadi ulama, ya, udah alim, Anda menganggap rendah. Tidak, bukan itu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu menjadi pemimpin, gak di depan Pak, gak mesti di depan saja Rasulullah. Kadang di tengah, kadang di belakang kalau berjalan dengan sahabatnya. Tawadhu Rasulullah ini Pak. Ya, ini saya dapat pelajaran dari Al-Hikmah. Bagaimana sih tawadhu ini? Nah, coba kita punya jari gak ini? Punya jari? Coba jarinya berapa? 5 ya? Nah, ini Al-Hikmah ini kalau ingin belajar tawadhu, belajar dari jari. Bagaimana? Pernah jari ini ya sombongan. Sombongan. Jempol ini ngomong. Ini jempol dulu karena yang paling kuat ini ya. Saya khairum minkum, saya lebih baik daripada kalian semuanya. Saya adalah isyarah kebaikan. Kalau Anda ngomong bagaimana permakanan ini, enak nggak? Enak, pasti begini. Mantap, pasti jempol. Nggak mungkin begini. Bagaimana Ustadz ini? Oh alim, pasti begini. Jempol, isyarah kebaikan. Dan jempol ini yang paling kuat. Ya, kalau Anda pijat sesuatu pasti pakai jempol. Nggak mungkin pakai ini Pak, putus tangan Anda, jari Anda. Karena kuat. Maka jempol jadi mulia, hebat. Jempol sombong, kalah semua. Lalu as-sababah, jadi telunjuk. Ngomong sama jempol, wahai jempol, jangan sombong dulu. Kamu pernah sholat nggak? Ya sholat dong. Kalau tahiyat pakai apa? Pakai jempol apa pakai ini? Kata dia. Pasti pakai telunjuk. Kalau Anda pakai jempol, dipukuli malaikat Anda Pak. Iya. Pakai apa? Tahiyat kita, tasahud kita, pakai jari sababah. Maka jempol kalah dengan sababah. Hebat sababah. Dari telunjuk ini hebat. Jempol kalah, menang telunjuk. Maka ini jari apa ini? Jari tengah. Jari tengah langsung sombong Pak. Ayo para jari-jari berdiri kalian. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Maka dilihat memang paling tinggi yang tengah Pak. Dan yang paling baik ini, urusan paling baik yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan amalan yang tengah-tengah. Hada khairul umur, kata dia. Inilah sebaik-baik urusan yang di tengah-tengah. Memang yang tengah-tengah enak Pak ya. Wah, ini bahasanya kita nih yang tiap hari ini ya. Dan saya paling kuat. Kuat nggak ini? Kuat. Maka jempol, telunjuk kalah dengan jari tengah. Yang keempat adalah jari apa ini? Jari manis. Kata jari manis, wahai jempol, kamu kuat begitu atau isyarat kebaikan, tetap nama kamu jempol. Yang telunjuk, ya meskipun dibuat sholat, ya tetap telunjuk. Kamu jari tengah, yang paling tinggi ya karena tinggi saja. Tetapi nama saya jari manis. Meskipun orang Papua hitam itu tetap jari hebat Pak, kalah semua Pak, manis sekarang ya. Meskipun nggak ada jarinya, mohon maaf cacat, tetap namanya jari manis ya. Nah, terakhir ini apa ini? Kelingking. Kelingking nggak ngomong Pak, nggak berani ngomong. Mau ngapain dia? Kata mereka ini, wahai kelingking, ayo sekarang kamu ngomong, oh, apa sih istimewa kamu itu? Maka kelingking mengatakan, kalian semua hebat,
wa ana atfaluha. Saya kalah, terpaksa Pak tawadu. Mau apa lagi? Kelingking tugasnya buat apa sih? Paling buat masuk hidung sama telinga, itu saja tugasnya, nggak lebih. Mau dipakai isyarat kebaikan, salah kita. Pakai begini ditempeleng orang kita, Pak. Ya. Mau sholat pakai ini nggak mungkin. Ngomong kuat paling nggak kuat dia. Manis apa lagi, nggak ada. Terpaksa tawaduk, Pak. Iya, jadi kelingking tadi. Maka mana janjinya Nabi Muhammad SAW? Man tawadu arafa Allah. Mana janjinya orang tawaduk tadi akan menang? Sebentar dulu, belum kalah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengirim surat ke negara-negara, ke Romawi, negara besar, mengajak dakwah masuk ke Islam, pakai stempel, Pak. Namanya Khatamun Nabuwah. Cincin kenabian, stempel Nabi Muhammad. Kalau ada surat Nabi Muhammad gak bisa tanda tangan, Nabiul Ummi, maka di stempel Muhammadur Rasulullah SAW. Maka ada perintah dari Allah, wahai Muhammad, bikin cincin untuk jadi stempel. Maka dibikin cincin, diperintahkan sahabat pakai cincin. Tertulis di situ Muhammad Rasul SAW. Ini khatim nabuwah namanya. Maka ketika diserahkan Rasulullah nggak langsung pakai. Di mana ini? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dapat wahyu. Taruh di kelingking ya Muhammad. Maka kelingking tadi dipakai cincin Rasulullah, dibuat stempel, Pak. Dakwanya Rasulullah terangkat derajatnya kelingking tadi gara-gara khatamin nabuwah. Makanya, Pak, jangan sombong. Sombong ini pasti hancur. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, dicintai Rasulullah, maka sifat-sifat tadi kita pakai. Satu, halim. Kedua, tawadu. Ketiga apa ini? As-sakha, dermawan, jangan pelit. Rasulullah nggak pernah pelit, Pak. Ya, Rasulullah tidak pelit. Humusul humus, ghanimah, rampasan perang itu haknya Rasulullah SAW. Mau dia miliki sendiri oleh Rasulullah, tidak apa-apa, tidak ada yang protes. Tetapi tidak, Rasulullah tadi dibagi kepada sahabat-sahabatnya sampai habis, karena Nabi punya sifat sakha, dermawan. Maka mereka yang dibeli oleh Rasulullah hadiah-hadiah tadi, ada yang diberi luar biasa banyaknya. Kaget, dari mana kamu dapat hadiah seperti ini? Maka mereka menjawab, idza yu'ti la yukhsal faqir. Kalau orang ini memberi, tidak takut kefakiran. Siapa? Muhammad SAW. Saya sarankan, kalau Anda bersedekah, nggak bakal melarat. Ada orang yang sedekah melarat? Ada. Kalau orang judi, sekarang menang, besok hancur. Kalau sedekah, Pak, nggak ada kita yang melarat. Ya, kalau Anda kepingin hidup Anda enak, ya, rezeki Anda mapan, bertambah, tidak sakit, ya, tidak kecolongan, tidak dapat musibah, banyak sedekah. Jangan sayang sama harta, jangan sedekah nunggu kaya. Ini mustahil ini. Nggak kaya-kaya kita, Pak, ya. Nanti saya sedekah kalau sudah kaya, Beb. Wah, nggak kaya-kaya kita. Nanti kalau hasil, Beb, baru saya akan sedekah. Nggak hasil-hasil, pancing sesuatu itu, kerjaan kita dengan sedekah, insya Allah berhasil. Dan sedekah ini, Pak, yang bisa menolong kita nanti di kuburan. Tasaddaku, kata Rasulullah, fa inna sadaqata fikakun minan nar. Bersedekahlah kalian, karena sedekahmu bisa memisahkan daripada api neraka. Banyak sedekah, Pak, jangan sedikit sedekahnya. Ya, 2.000 minta surga. Di mana surga 2.000, Pak? 10.000 minta surga. Enak bener. Iya. Banyak sedekah, nggak mungkin melarat. Sayyidina Abu Bakar semuanya disediakan kepada Rasul. Sayyidina Utsman disediakan kepada Rasul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ditanggung surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kita yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang di sini semuanya senang bersedekah. Kalau nggak sedekah bahaya, Pak, nggak masuk surga. Karena pintu surga ini ada tulisannya ini. Ana haramun minal bakhil. Saya haram daripada orang kikir. Nggak boleh masuk, Pak. Ya, ada satpamnya di sana. Nggak boleh masuk kita kalau kikir. Ya, yang tadi sakho. Yang terakhir apa? Akhlakul karimah. Nah,
Ya, akhlakul karimah. Yang keempat ini Pak. Ada orang bingung, apa sih akhlakul karimah? Maka satu orang bertanya kepada Sayyidina Abbas, ma huwal akhlakul karimah? Apa sih akhlakul karimah wahai Abbas? Kata Sayyidina Abbas, amrun hayyinun, perbuatan atau sesuatu yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun layyinun huwa akhlakul karimah. Wajah yang sering senyum dan bicara yang lemah lembut, inilah akhlakul karimah. Jangan cemberut. Ya, muka ini jangan cemberut. Bu, coba ketawa Bu. Ketawa bisa nggak? Senyum. Pak senyum, Pak senyum, bisa senyum. Ya senyum ya. Sekarang senyum, pulang kita senyum, ya. Sampai di rumah senyum, di kamar mandi senyum, masuk kamar kita senyum. Seminggu kita harus kontrol ke dokter ini. Nggak waras kita ini. Ya, jangan sering marah. Wajah-wajah cemberutin nggak bisa Pak. Rasulullah wajahnya setiap hari senyum. Iya. Wa kallamun layyinun. Nah, bicara yang lemah lembut, huwa akhlakul karimah. Apalagi bicara dengan orang tua atau guru atau ulama, jangan bentak-bentak Pak. Ya, sama orang tua, wah luar biasa sekali, lemah lembut. Kata orang Jawa tata krama. Ya, nggak boleh kita bentak orang tua kita. Bukan umatnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, inilah 4 perkara ini yang mudah-mudahan jadi oleh-oleh kita. Ya, kalau Anda cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasul, acara-acara ini supaya bermanfaat, maka ikuti 4 daripada ulama tadi. Insya Allah Anda akan bersama-sama dengan para ulama, para salafus saleh, para aulia Allah, dan Rasulullah akan masuk surga bersamanya. Amin ya Rabbal. Saya kira itu ya, karena saya masih ada acara lagi ini dan ada pembicara lagi kayaknya. Saya terakhir, mari bersama-sama di tempat yang mulia ini, masjidnya Allah, masjid yang mulia. Mudah-mudahan semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang dulunya jauh daripada Allah, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah jadi orang soleh wa solihah. Dan insya Allah anak-anak kita, putri-putri kita dijadikan orang yang soleh wa solihah. Dan yang kesempitan rezeki, yang rezekinya sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa segala macam musibah, bencana di kota ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam keadaan aman, bahagia, tentram, mudah-mudahan terus-menerus dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Islam dan iman, dan masuk husnul khotimah, masuk surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa sampaikan, ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.